Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dengan NPM 10121852. Saya dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hubungan fidusia untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola perusahaan dan tanggung jawab. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Oke, yang pertama ada perseroan dan perusahaan. Perseroan adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh dua atau lebih pemegang saham untuk menjalankan usaha bersama. Sementara itu, perusahaan adalah entitas ekonomi yang berfungsi untuk memproduksi barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam banyak kasus, istilah perseroan dan perusahaan digunakan secara bergantian, tergantung pada konteksnya. Dan di sini ada yang kedua, ada filsafat etika. Filsafat etika adalah cabang filsafat yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan tertentu, moralitas, nilai-nilai dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan tindakan manusia. Ini mencakup analisis terhadap konsep-konsep seperti kebaikan, keadilan, hak, dan kewajiban, serta mencari prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tindakan-tindakan manusia dan memandu perilaku moral. Dan yang ketiga ada fiduciary duty. Fiduciary duty adalah kewajiban hukum atau etis yang dimiliki oleh seseorang atau entitas seperti direktur perusahaan atau pengelola dana untuk bertindak dalam kepentingan terbaik pihak lain yang mereka wakili. Ini berarti mereka harus memprioritaskan kepentingan pihak lain di atas kepentingan pribadi mereka sendiri dan bertindak dengan kejujuran, integritas, dan kompetensi dalam menjalankan tugas mereka. Misalnya, seorang pengelola dana memiliki kewajiban fidusia kepada investor untuk mengelola dana tersebut dengan penuh kehati-hati dan mengoptimalkan hasil investasi mereka. Dan yang keempat ada business judgment role. Business judgment role adalah doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada para pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. Aturan ini menyatakan bahwa pengadilan tidak akan ikut campur dalam keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan pengurus selama keputusan tersebut diambil dengan itikat baik. Selanjutnya, tanpa konflik kepentingan dan dengan dasar informasi yang memadai, ini memberikan kebebasan kepada pengurus perusahaan untuk mengambil keputusan yang dianggap baik untuk perusahaan tanpa takut akan tuntunan hukum, kecuali jika ada bukti bahwa keputusan tersebut diambil dengan kelalaian atau kejahatan. Dan yang kelima ada ultra dan intra vires. Dalam konteks hukum perusahaan, ultra vires merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh perusahaan di luar batas kekuasaan yang diberikan kepada oleh anggaran dasarnya atau undang-undang yang mengatur. Artinya, jika perusahaan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau kewenangan sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pendirian atau undang-undang yang berlaku, tindakan tersebut dapat dianggap ultra vires dan bisa dinyatakan tidak sah. Dan selanjutnya ada intra vires. Sebaliknya, intra vires merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam batas kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasarnya atau undang-undang yang mengatur. Artinya, jika perusahaan melakukan tindakan yang sesuai
dengan tujuan kewenangan dan kewenangannya sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pendirian atau undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut dianggap intrapres dan sah secara hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan fidusia. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ucapan yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.